Halo semuanya, bertemu lagi sama aku Talitha Krusita. Kalian sadar nggak sih, setiap kali aku nge-review sebuah rumah itu tuh pasti full furnish. Padahal kalau kita beli rumah tersebut rata-rata developer memberikannya kosongan kan. Nah berarti kan penting banget nih sebuah desain interior dari rumah tersebut supaya membuat rumah tersebut semakin menarik dan juga membuatnya indah ya pastinya. Dan hari ini aku bakal ajak kalian buat lihat sebuah rumah yang tadinya rumah ini nih kosongan nih. Lalu sudah didesainkan oleh seorang desainer sehingga membuat rumah tersebut semakin lebih cantik lagi. Dan kita bakal sharing-sharing, ngobrol-ngobrol sama desainernya tentang seberapa penting sih penggunaan desain interior, berapa sih harga dan juga budget untuk membuat desain interior tersebut, dan apa sih kendalanya. Jadi ikutin video ini sampai habis ya. Nah, sekarang aku udah berada di perumahan Asya, salah satu kawasan premium yang ada di Jakarta Timur. Sekarang aku di depan rumah yang mau kita lihat nih, desain interiornya. Sebelum kita lihat-lihat ke dalam, kita lihat dulu dari luarnya. Karena kalau dari luarnya kita udah bisa lihat nih, bahwa fasadnya menganut konsep modern minimalis. Tegas banget ya dari kusen-kusen jendelanya. Tuh, kayak milenial banget, terus juga ada kerangka putihnya yang juga mempertegas bahwa area itu adalah area jendela, ditambah lagi dengan kanopinya yang super gagah banget deh. Kalian bisa lihat nggak sih? Ini tuh kayak kelihatan kokoh banget gitu loh. Nah kalau misalnya di lantai satunya, fasadnya itu ada beberapa sudut jendela berbentuk letter L gitu ya. Terus juga ada bagian HT yang bercorakan batu alam, tapi dia konsepnya kayak motif marmer gitu loh, tapi kalau kita pegang lebih dekat lagi itu kayak batu alam gitu. Nah untuk dinding atasnya itu sedikit dikamprot, cuman ketutupan sama kanopinya ya, tapi tetap cantik banget. Aku sih suka banget nih pemilihan kanopinya karena membuat rumah ini menjadi lebih gagah dan juga mewah banget. Nah udah penasaran banget sama dalamnya seperti apa, tapi kita lihat dulu yuk bagian teras halaman pintu rumahnya. Maju ke sini. Nah begitu masuk di area carportnya, di sebelah kirinya ini adalah penomoran rumah. Jadi nomor-nomor rumahnya ada di sebelah sini. Terus ini juga adalah kotak-kotak utilitas. Jadi kayak misalnya air dan juga listrik semuanya ada di sini. Jadi rumahnya jauh lebih rapi kan. Terus yang ini adalah kotak suratnya nih. Wah. Nah maju sedikit ke sini. Di sini ada satu area taman. Nih, bahkan tamannya pun didesainkan loh. Tuh, jadi kayak ada batunya juga dibikin motif, bukan yang sembarang taruh gitu ya. Ini memang sudah pekerjaan yang wow, ini hebat banget sih. Terus di sini juga pemilihan untuk bunga-bunganya juga nggak sembarangan. Ada 2 jenis tapi diletakkan dengan apa ya, kayak ada shape-nya gitu loh, nggak asal-asalan. Nah maju sedikit ke sini. Ini adalah area teras untuk halaman rumahnya. Jadi kayak sebelum kita masuk, kita di sini adalah area terasnya. Jadi area terasnya itu naik 2 step gitu. Dan ini adalah pintu utamanya. Anyway, kalau kalian penasaran berapa sih ukuran rumah ini? Jadi rumah ini memiliki dimensi tanah 9x14 atau luas tanah 126 dan luas bangunannya 146. Nah, maju sedikit ke sini. Kita langsung masuk ke dalam ya. Nah, sebelum masuk, jadi rumah ini sudah dilengkapi dengan smart door lock system. Jadi udah nggak pakai kunci manual, yang pastinya lebih kekinian dan lebih secure lagi pastinya. Yuk kita langsung masuk. Halo. Halo, selamat datang. Nah, sekarang kita udah berada di dalam unit yang mau kita lihat-lihat nih. Ya. Interiornya ya Pak ya. Iya benar. Sekarang kita udah bersama Pak Frank. Mungkin Pak Frank mau kenalin diri Halo, dulu. halo. Saya dengan Frank. Kebetulan saya dipercaya sama owner pemilik rumah ini untuk mengisi interior untuk rumah ini. Wow, nah sekarang kita udah berada di area foyernya nih ya Pak ya. Iya. Aku pas begitu masuk ngeliatnya tuh kayak, wow ini eye-catching banget ya. Ada lampu-lampu LED, terus ada desainnya. Ini desain apa ya Pak ya kalau boleh tahu? Jadi sebenarnya itu kalau kita di foyer, dari bahasa desain itu kan kita maunya itu eye-catching ya tadi seperti Iya, yang betul. Ibu bilang ya. Nah, jadi kita perlu satu elemen yang memang kalau orang lihat itu bisa langsung merasa nih
center of the house gitu. Oke. Kebetulan kan ownernya tuh suka gunung-gunung. Jadi kita main permainan laser cut, terus kita main lampu dari belakang. Jadi shadow itu yang pas kita lihat dia juga ada degradasi dari terang sampai ke gelap kan. Nah, itu memberikan efek gunung yang lebih ideal. Oke, I see. Nah, jadi di area foyer ini dibikin kayak tempat-tempat sepatu gini ya Pak ya? Iya, tempat-tempat sepatu. Tempat-tempat sepatu tapi tetap eye-catching dilihatnya. Nah, kita mungkin langsung masuk aja kali ya Pak? Iya, silakan. Rumahnya bagus banget. Aku tuh tahu banget rumah ini kosongannya seperti apa. Jadi begitu didesain kok jadi ini bener-bener merubah jadi apa ya, tampilan rumahnya tuh jadi berubah banget gitu ya Pak ya. Anyway, aku mau tanya sih Pak, konsep desain interior di rumah ini tuh apa sih? Jadi konsep itu kan kita menyesuaikan dengan penggunanya ya, user ya sebenarnya biasanya ya. Cenderung ke warna-warna kayu yang nggak tua, kopi gitu. Nah, jadi lebih sesuai dengan karakter orang masing-masing. Nah, gitu. Memang dia itu cenderung ke minimalis ya kalau untuk stylenya. Iya, ini kelihatan banget sih. Ya, untuk minimalis. Jadi tetap kita permainan dengan warna-warna tone kayu, makanya pemilihannya juga yang abu-abu dengan ini cat, kita main cat dengan tekstur paint abu-abu. Ininya juga kita satu intonasi semuanya. Oke. Nah, kalau misalnya pemilihan desainnya itu Pak, itu tuh dipilih oleh pemilik atau yang punya rumah ini atau Bapak yang suggest gitu? Biasanya kita kalau ownernya tahu seperti apa, kita going through mood board dulu. Kita kirimin referensi misalnya. Jadi kita yang kirimin referensi dulu? Ya, kita sebagai desainer, kita menunjukkan nih, ini ada style yang seperti ini, minimalis, klasik, modern, atau apa. Nah, nanti kalau dari sana kita brainstorming, kalau udah dapat arahannya, nah itu biasanya kita udah bisa tahu nih, kebutuhan owner itu seperti apa. Oh gitu, jadi teman-teman kalau misalnya kalian mau desain sebuah rumah, mungkin boleh juga dia yang mengajukan atau kita yang memberi referensi sebagai desain interior ya Pak ya? Kebanyakan sih memang orang udah tahu sih, deeply inside dia tuh sebenarnya tahu dia pengennya apa. Mungkin, tapi nggak bisa diomongin. Iya, nggak bisa, mungkin belum tahu namanya apa ya, ini style apa. Jadi kita sebagai desainer harus membantu mengarahkan. Jadi desain yang bagus itu adalah desain yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pemilik. Menurut saya. Oke. Oh, jadi teman-teman kalau misalnya seorang desain interior tuh harus membaca pikiran si klien mungkin ya, jatuhnya ya. Oke, Pak, nih aku lihat di belakang ini nih ya. Ini kan gunung-gunung ya. Jadi kayak senada sama tadi yang di area foyer gitu ya. Benar. Jadi ini jadi kita memperkenalkan tema yang sama. Lukisannya ini kita sesuaikan dengan yang tadi di foyer. Jadi pas kita duduk di living room, kan bisa lihat ke foyer nih. Nah, itu masih senada. Oh, I see. Jadi memang begitu masuk kelihatan ya warna di sebelah sana rada biru gitu ya. Terus nyampe di sini juga ada warna biru dan pemilihan warna si sofanya yang cantik ini nih, letter L, ini juga warnanya abu-abu. Jadi kayak senada gitu ya, Pak. Tapi bukan satu warna gitu ya. Bukan. Ini warnanya kayak rada abu-abu kan ya? Abu-abu sih, abu-abu. Abu-abu kan ya? Ya, abu-abu tapi itu masuk gitu loh Pak ke sini? Ya, memang sengaja kita pilihkan warnanya. Oh, oke. Wow, oke, keren. Kalau aku lihat di depannya ini, atau area TV-nya ya Pak ya? Yep. Ini kan ada warna yang kayu gini, ini kan dari HPL ya Pak ya? Iya, bener. Nah, terus tapi di samping sininya itu adalah kaca, dibatasin dengan lorong pintu masuk gini ya. Ini kenapa sih Pak beda gitu? Kenapa nggak satu warna aja gitu? Kalau aku kan orang awam nih, kayak ribet banget sih harus diganti-ganti gitu. Kenapa nggak senada aja biar simple gitu? Jadi sebenarnya kita pergunakan cermin ini sebenarnya memberikan efek rumahnya lebih luas. Cuman kita itu menggunakan cermin warna bronze di sini. Bronze mirror gitu ya? Bronze itu memberikan kesan lebih elegan dan juga sesuai dengan tone-nya rumah-rumah ini yang menggunakan kayu-kayu. Nah, kalau di belakang sini ya memang kita secara teknikalnya kan ada kabel-kabel, installation apa juga sebenarnya kita sambungin semua sih. Oke. Nah, ini bagus banget ya teman-teman. Terus di atasnya juga dikasih apa itu Pak? HPL juga ya? Ya, kita terus kasih ada HPL, kasih motif vertikal, terus kita kasih indirect light. Jadi kesannya itu kalau kita pas malam kita nonton duduk di sini itu lampu itu
tidak terlalu terang dan kesannya Oke. nyaman. Oh, I see. Jadi memang dalam pemilihan sebuah desain interior yang kayak gitu-gitu perlu dipikirkan ya Pak ya? Perlu. Memang Oke. kita sesuaikan dengan fungsinya. Kebetulan yang pemilik rumah ini, dia itu sering duduk di sini sambil tiduran pas malam. Jadi kita I memang see. memperkenalkan nuansa indirect light, jadi masih nyaman sambil nonton TV. Oh, oke. Jadi benar-benar Pak Frank nih kayaknya udah apa ya, mengerti banget nih si pemiliknya ya Pak ya? Ya, moga-moga kita bisa mengerti lah. Oke. Nah, ini kan ceilingnya tinggi banget nih Pak. Ada kendala nggak sih Pak pada saat pemasangan interior ataupun pada saat pengukurannya? Apalagi kan nih kayak kaca, ini kaca semua nih Pak. Ada kendala nggak sih? Sebenarnya untuk ceiling yang tinggi ini malah menurut saya itu plus point dari rumah ini. Oh, plus point. Iya, rumah yang nyaman biasanya kita perlu banyak natural light masuk nih, cahaya matahari. Nah, kalau siang-siang biasanya rumah ini kita tidak perlu menyalakan lampu. Oke, lebih hemat listrik juga. Malah pas kita masuk, malah kita harus memanfaatkan space yang gede ini. Gimana pas kita masuk kita memberikan kesan yang istimewa. Oke, jadi nggak ada kendala ya, malah jadi plus point gitu ya? Iya, kita harus memanfaatkan istilahnya. Oke. Nah, mungkin kita bisa lanjut lagi ya Pak ke area ruangan lainnya, karena kayaknya aku udah penasaran banget nih sama setiap sudutnya. Boleh. Oke. Jadi sebelum kita lanjut ke kamar, mungkin Oke. kita lihat dulu area pantry ya. Oke. Iya, jadi pantry di Jadi sini. ini bukan kitchen ya Pak, pantry? Pantry. Kalau di sini Oh. rumah kita ada kitchen di belakang, dapur kotor. Ini lebih ke dapur bersih. Oke. Jadi ini lebih ke tempatnya bukan untuk masak, buat sehari-hari duduk makan. Sama ada kita siapin sink satu di sini. Dan sesuai dengan kebutuhan ada kulkas seperti biasanya, dispenser, microwave, dan untuk display kabinet lah untuk piring dan sebagainya. Ini tuh kayak rumah contoh ya Pak, rapi semua gitu. Memang kebetulan yang tinggal di sini tuh rapi orangnya. Oh, Jadi- oke. Soalnya kalau misalnya saya yang tinggal kayaknya itu rada berantakan. Waduh, tinggal dirapiin lah. Nah, ini pemilihan warna kayak gini diminta oleh si pemiliknya atau Bapak yang suggestin? Tetap kita yang suggestin, kita tetap biasanya pengajuannya itu kita kasih lihat kalau buat dulu seperti apa warnanya, kita ngedesainin dulu 3D-nya. Nah, kalau kebetulan di sini kita memang meneruskan nuansa yang ada di living room nih. Jadi pemilihan HPL-nya juga warnanya abu-abu, sedikit ada tint kehijau-hijauannya nih. Iya, betul. Jadi memang kita ganti warna tapi masih senada satu tone. Oh, oke. Karena warnanya tuh bagus banget. Terus pemilihan lampu kayak gini nih Pak, kenapa nggak pakai lampu putih Pak? Kenapa pakai lampu kuning? Kalau lampu itu kita memang sesuaikan dengan mood. Biasanya kita pakai yang kuning, yang warm white, memang kesannya lebih warm dibanding dengan yang putih. Nah, ini memang kebetulan lampu-lampu ini kita yang pilihin juga barengan dengan owner. Oh, Sama oke. meja-mejanya juga. Kita sesuaikan dengan kebutuhannya juga. Aku kalau ngeliat rumahnya, ini kayak rumahnya tuh simple, minimalis, tapi tuh kesan apa ya? Kesan ngangkatnya tuh dapet gitu loh Pak. Ngelihatnya sih aku seperti itu ya. Terus kayak misalnya pemilihan untuk kulkasnya itu tuh dibeli dulu atau dibikin custom ininya dulu nih Pak? Kita Kitchennya? pilih dulu. Kita Kita pilih beli- dulu. Jadi ukurannya itu memang kita sesuaikan. Oh, jadi beli kulkasnya dulu gitu ya. Udah tahu Iya. ukurannya, baru bikin kitchen kabinetnya ya Benar. Pak. I see. Nah kalau ini untuk bawahnya ini pakai apa nih Pak untuk kitchennya? Ini marble Carrara. Jadi kita tetap pakai marble Carrara. Terus ini kita pakai motif herringbone, pakai mozatal, kita susun herringbone. Oh, Jadi itu disusun satu-satu Pak? Dia itu per lembar, cuman Udah kita ada per lembar. Ya, memang kita pasangnya satu-satu juga. Oke. Wah, bagus banget ya. Menurut kalian gimana? Kayak ngelihatnya tuh rada rumit gitu ya, tapi tuh bikin cantik gitu loh. Nah, itu adalah tugas seorang desain interior. Sekarang kita ke area backyard. Wow, Pak. Ini bagus banget sih, Pak. Jadi kayak berasa di gurun-gurun gitu loh, Pak. Banyak kaktusnya. Wah. Ini tuh kayak gini mahal nggak sih, Pak? Landscape kayak gini, Pak?
Ya lebih kurang 10-an lah. Wow. 10 juta bisa Wah. dapat ini. Oke, kaktus jadi yang buat udah kalian semua. nih yang mau bikin landscape kayak gini, mesti siapin budget ya. Oke. Oke. Mungkin dijelasin nggak Pak, kenapa sih pemilihannya kok kaktus gitu? Kenapa nggak bunga-bunga yang indah? Terus Jadi- dindingnya juga tuh Pak, ini bagus banget nih. Jadi Permainan lampunya. ini ada ceritanya nih. Ownernya ini kan kebetulan jarang ya di sini ya. Jadi kita Oke. mencari, kita perlu sesuatu itu. Hijau itu kalau bisa dilihat dari dalam itu pasti meningkatkan nuansa yang damai, nyaman. Oh. Nah, jadi pemilihannya itu kita sesuaikan dengan boleh dibilang living style-nya owner lah. Dia jarang di sini. Kalau kaktus itu kan boleh dibilang free maintenance. Oh. Kita cuman perlu kasih air seminggu sekali, terus dia tuh lebih tahan banting istilahnya. Oke. Jadi kita propose memang kaktus itu harus dipilih sehingga itu dia tuh bervarian. Jadi bukan cuma satu. Oke. Jadi oke. kita juga ada permainan batu-batu alam, terus dindingnya juga kita kamprolin kan, kita permainan lampu. Iya, Lampunya iya, itu iya. memberikan efek yang dramatis kalau saya bilang. Oke, ini kayaknya kalau udah lebih gelap, ini kayaknya di sini bagus banget nih ya Pak ya. Nah, kalau ini bawang ini apa sih Pak? Kok nggak pakai HT atau keramik gitu Pak? Ini WPC, jadi Oh, WPC dia itu kita namanya. memberikan nuansa yang seperti kayu, tapi dia itu bukan kayu, dia tuh kandungannya Oh. PVC. Kalau biasa kayu kan kalau kena air itu sering menuai, sering rusak kan. Cepat rapuh ya? Iya, kalau ini dia tuh lebih tahan lama. Oke. Dia lebih tahan lama dan teksturnya itu dia gak bikin licin. Anti slip gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Oke. Wah bagus banget ya. Mungkin kalau di sini ditambah bangku-bangku bagus kali ya Pak? Tapi kayak sempit ya? Sempit. Memang kalau di sini tuh kita dari developer kan kita ini tadinya tanah kosong nih. Tanah kosong rumput-rumput dan lebarnya itu cuma 1,8 meter. Oke. Jadi kita harus memanfaatkan maunya difungsikan sebagai apa. Jadi kalau dengan adanya pot di sini, taman bersih kan sebenarnya dia agak mengotorin nih. Kan orang tuh kalau punya taman tuh kan paling repot tuh kan memberesin kan. Itu jadi kita pakai yang batu-batu nuansa begini tuh cenderung bersih. I see. Ya. Nah, bahkan setiap detail kayak gitu tuh desain interior harus mikirin loh. Wow, itu adalah harga yang harus kalian bayar. Oke, lanjut Pak. Ya, tadi kan kita di area pantry nih. Nah, sekarang kita lanjut ke area dapur kotor. Jadi di rumah ini kita ada dapur semi outdoor yang khusus buat goreng-goreng, yang kotor-kotor. Oke. Tapi ini nggak tertutup ya Pak ya? Ini kaca. Maksudnya nggak ada pintu nutup Iya, gitu? ini semi open. Jadi kalau kita masak apa, kita memang ada exhaust. Cuman ya kalau dari panasnya, baunya itu langsung buang ke Oke, depan. langsung buang ke Iya. depan. I see. Nah, ini kalau untuk pemilihan dari dapur kotornya, warnanya sedikit berbeda ya Pak dari dapur bersih di dalam? Masih sama sih, jadi pemilihan kayu-kayunya sama ini kita warnanya kita bedain sedikit tone-nya lebih tua. Cuman kayunya itu kita masih pakai material yang sama. Oke. Tapi memang ini kita bikin lebih simple. Soalnya kalau dapur kotor ini terbuka kan kita mungkin problemnya bisa debuan ya. Betul. Jadi kita tutup aja semua. Jadi ini ada lemari buat naruh ya peralatan lain. Oke. Nah, aku tahu kenapa Bapak pilih warna ini, karena supaya senada kan Pak sama warna ini ya. Benar. Karena aku ngeliatnya jadi kok kayak jadi seirama gitu loh. Iya. Oke, terus di situ juga ada kamar ART ya Pak ya? Ada kamar ART, ini service area dan juga kamar mandi ART ya Pak ya. Kita nggak usah lihat karena ya kamar ART pada umumnya. Terus kita lanjut lagi yuk Pak. Aku udah penasaran nih kamar-kamarnya Bapak buat seperti apa sih? Jadi ini kamar tamu, kamar Oke. tamu yang aku desain memang relatif simple ya, soalnya kan memang khusus buat tamu dan memang ukurannya kecil. Wah, tapi ini untuk bed cover dan juga pemilihan spray setnya ini bagus banget sih Pak. Warnanya senada dengan lemari, dengan tembok gitu ya. Wah, cantik banget sih. Oke. Ini juga masih senada ya Pak, pakai nuansa kayu-kayu gini ya HPL-nya. Benar, kita sesuaikan dengan ruang tamu. Oke.
Mungkin kita lanjut lagi kali ya Pak? Ya, kita ke kamar yang lainnya. Oke. Sekarang kita berada di kamar tidur kedua. Jadi kalau di rumah ini dari developer ini kan dia sistemnya split level nih. Oke. Jadi tiap lantai itu ada kamar. Tiap lantai ada kamar, jadi naik tangga lah kamar, Iya, naik tangga kamar sama gitu kamar ya Pak? mandi. Nah, jadi di kamar ini kita siapin buat kamar anaknya, kasurnya 1,6, lemari tetap kita kasih penyimpanan yang banyak ya, ada 3 pintu, terus kita tetap main indirect light yang simple-simple, Oke. ada TV dan meja makeup. Nah, nuansa-nuansa warnanya juga kita samain dengan nggak terlalu berbeda jauh dengan di bawah. Ya. Tetap warna moodboardnya sama ya Pak ya? Ya, moodboardnya kita sebenarnya carry on dari bawah sampai ke atas sih. Oke. Ya. Wow, terus kamar mandinya desainnya gimana Pak? Nggak Kalau ada kamar dirubah mandi atau kita nggak gimana? rubah. Kita nggak memang rubah, existing- bawaan developer. Bawaan dari developer udah seperti ini. Habis nih, saya mau ngajakin kamu untuk lihat ke kamar master nih. Oke, boleh Pak. Udah penasaran nih kamar masternya kayak apa? Ayo, Oke, Pak. boleh. Yuk. Wow. Nah, ini kamar masternya nih. Gimana? Kelihatan gede gak untuk Ini ukuran? gede banget sih Pak. Terus ini kayaknya ceilingnya tinggi ya Pak ya? Iya, ceilingnya itu memang kita dapatnya itu 4,1 meter nih. Wah. Terus kok begitu masuk aku ngerasa kesannya kayak di hotel ya Pak ya? Iya nggak sih? Iya, memang kita mengadopsi konsep hotel sih. Jadi sebenarnya itu kalau hotel itu kan kita masuk kan kita ketemu pantry dulu nih. Pantry, lemari, cuman di bagian sini itu kita ada area tersendiri walaupun kecil. Jadi kita bikinnya ada meja di sini. Wow, ini pemilihan kayak gini Pak. Ini bagus banget sih Pak. Wah, konsepnya gimana sih Pak sebenarnya si ownernya tuh maunya, ini kan kamar utama berarti kamarnya si owner ya Pak ya? Iya, benar. Terus konsepnya tuh gimana Pak? Kita konsepnya tetap kita minimalis, tapi kita memperkenalkan nuansa-nuansa kayu yang agak tua, kombinasi dengan abu-abu, terus kita juga ada sedikit tekstur yang batu-batu gini, dengan cuman kita mainnya indirect light. Jadi di sini kita mainnya indirect tetap, kita samain ini kan area study nih, buat makeup, study, bisa semua, kita bedain dengan area tidur. Jadi pas kita duduk di sini kerja, kita bisa nonton TV tanpa mengganggu yang sedang tidur. Oh, I see. Jadi ini buat meja kerjanya nih teman-teman. Terus di sini ada meja buat riasnya. Iya, Wow. disiapin dengan cermin yang ada lampunya ya Pak? lampunya. Jadi kalau berkaca itu langsung terang. Wah, oke. Wah, ini enak banget nih. Jadi benar-benar kayak si pemiliknya tuh pengen ada kesan private ya antara orang yang lagi tidur dengan dia pada Iya. saat lagi kerja gitu ya Pak Dan ya. memang kita bikinnya itu nuansanya rapi. Nah, ini sebenarnya bukan lemari nih. Oh, ini bukan lemari ya Pak ya? Ya, kalau Lalu saya ini buka apa? ini ke kamar mandi nih. Oh, wow. Langsung ke kamar mandi. Jadi kita bikinnya sistem camouflage pintunya. Wah. Hidden. Ini bagus banget nih teman-teman. Jadi kalau kayak gini, ini tuh penting banget supaya kalau misalnya teman-teman mau kesannya rapi gitu ya Pak ya. Iya. Karena kalau misalnya ininya nggak ada gitu kan, kamar mandinya jadi kelihatan langsung gitu ya. Jadinya nggak cantik. Nah itulah pentingnya kita untuk memakai desain interior. Nah, ini area kasur nih. Kasurnya itu lebih gede daripada kamar yang untuk anak-anaknya. Ini kasur 1,8. Terus di depan kasur ini kita kasih kabinet TV, tapi sistemnya gantung. Oke. Saya kalau kita biasa full, itu pasti kelihatannya semak. Jadi kalau kita gantung itu kelihatannya lebih lega. Oke. Terus juga ini nih Pak, ini kan berarti untuk hordengnya sendiri harus yang custom ya Pak ya? Harus custom, soalnya ukurannya ini juga Tinggi banget sih. tinggi sih. Kita harus Oke. custom. Pemilihan warnanya itu kita juga sesuaikan. Iya. Ini bagus banget sih, benar-benar tonnya semua tuh melebur jadi satu gitu ya Pak ya? Wow. Habis nih kita lanjut lagi ya ke kamar terakhir. Oke Pak. Wow.
Nah, ini kamar terakhir di rumah I ini. see. Di kamar ini layoutnya aku ganti sedikit nih. Tadinya kan yang pertama itu kan lemari di dekat pintu nih. Nah, aku lemari naruh di sini. Nah, di sini aku ganti nuansanya sedikit nih, pakai kaca di sini. Iya, Jadi lebih jadi elegan. tadi pas masuk kayak ada yang berbeda gitu sih, Ya, Pak. lebih light. Jadi main permainan lampu di sini. Terus kasurnya itu aku kasih yang 1,6. Jadi masih ada space buat nakas kiri kanan. Terus ada meja rias dan juga ada meja TV. Wow. Ini kalau kayak gini, terus udah gitu meja yang melayang itu, meja nakas, itu semua custom ya Pak ya? Custom semua. Dibikin di produksi Bapak sendiri? Iya, di workshop sendiri. Iya, soalnya kan warnanya kayak senada gitu, gitu kan ya? Iya. I see. Ini kayak gini bagus nih Pak. Tapi ini mungkin pas naruhnya harus lebih rapi ya Pak ya? Benar. Tricky banget nih soalnya nih. Iya, jadi sebenarnya kita kalau ownernya itu barangnya banyak, itu harus sedikit lebih rapi. Kebetulan di sini ownernya itu kan sesekali di sini, jadi kita bisa memperkenalkan konsep seperti ini. Oke, berarti kalau misalnya dipakai sehari-hari mungkin tidak rekomendasi atau gimana? Kalau pakai sehari-hari sebenarnya kita nggak rekomendasi, mungkin kita bisa mengadopsi desain yang lainnya yang lebih sesuai dengan kebutuhan owner. I see. Nah, jadi yang kayak gitu tuh disesuaikan dengan kebutuhan si pemiliknya ya teman-teman ya. Jadi kayak misalnya karena si ownernya itu jarang di sini gitu kan, jadi mungkin barang-barangnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu menumpuk gitu ya Pak ya. Benar. Jadi dipilihkan desain seperti ini. Jadi untuk desain interior itu nggak sembarangan loh teman-teman. Makanya kenapa penting. Jadi gimana nih Pak? Aku nggak mau jawab dulu karena sebenarnya penting nggak sih menggunakan jasa desain interior? Kalau menurut saya ya pasti penting lah. Oh iya benar. Penting dan sebenarnya kalau Kenapa penting? kalau desain yang bagus itu apalagi sekarang kan masa pandemi nih, orang-orang sering WFH kan. Betul. Nah, kalau rumah yang nyaman itu kita mungkin lebih bisa betah di rumah dan lebih produktif. Nah, itu pengaruh sih. Jadi kita mungkin harus sesuaikan kebutuhannya interior yang harus. Jadi interior itu harus ngerti kebutuhan dari pemilik itu seperti apa. Oke. Nah, penting tidaknya ya kalau saya bilang sih penting. Penting ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya kayak gitu, ada satu pertanyaan kayak pernah nggak sih Pak menghadapi klien yang kayaknya Bapak udah nggak bisa nebak lagi deh dia maunya apa, udah bikin mood board 1 nggak sesuai, 2, 3 sampai kayaknya aduh kayaknya udah deh nggak usah gitu. Pernah nggak sih Pak menghadapi kendala seperti itu? Kebetulan sih tidak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Jadi memang kita biasanya either owner itu nyari-nyari nih foto, mungkin referensi dari internet, dari teman-temannya, atau mungkin kita ngarahin maunya seperti apa. Tapi biasanya kalau kita pengarahannya benar, step by step, biasanya kita bisa one thing at a time kita bisa achieve owner tuh maunya seperti apa, keinginannya seperti apa. I see. Pak, makasih banyak ya udah ajak aku keliling ke rumah ini, terus lihat desain sebagus ini. Jujur aku tertarik banget dan suka banget kayak nuansanya dan pemilihannya tuh elegan tapi tuh nggak terlalu too much gitu ya Pak ya. Yang simple tapi tuh tetap elegannya dapet, kayak tamannya kayak gini gitu kan. Itu bagus banget, serius deh Pak. Nah, kalau boleh spill dikit nih Pak, kebetulan kan mungkin banyak teman-teman di luar sana yang penasaran gitu Pak. Sebenarnya kalau pakai desain interior tuh mahal nggak sih kayak gitu? Nah, gimana Pak? Kira-kira mahalnya seberapa? Terus range harganya seberapa? Sebenarnya kalau desain interior itu kan kita bahannya subjektif ya. Oke. Jadi tiap sesuatu yang kita bikin itu custom. Jadi sebenarnya kita bisa menyesuaikan dengan budget dari pemilik, dia maunya seperti apa, kita bisa berdiskusi lebih lanjut sih. Oh boleh ya Pak, jadi kayak misalnya aku bilang, Pak Frank aku punya uang misalnya sekian, bisa nggak dibikinin? Itu bisa? Bisa. Nanti kita berdiskusi nih, dengan sekian tuh bisa dapatnya item apa aja, kita bisa brainstorm nih. Nah, untuk gambaran, untuk rumah ini mungkin kalau disiapin budget sekitaran 400 sampai 500 udah bisa dapat seperti ini, termasuk elektronik dan perabot-perabot meja, kursi, sofa. Oke, jadi tadi yang kita lihat di video itu semuanya udah bisa dapat dalam range harga 400 sampai 500 jutaan. Benar.
Oke, tapi itu mungkin balik lagi ya Pak, tergantung kayak pemilihan TV-nya si Ya. klien maunya yang semahal apa, sebesar apa gitu ya Pak ya? Benar, kalau misalnya TV kan range-nya jauh kan. 4 juta udah kita bisa dapat, 40 juta juga ada. Betul. Ya. Jadi benar-benar balik lagi ke kemauan dari si klien. Iya. Oke. Nah, teman-teman, jadi itu bisa jadi gambaran buat teman-teman semua yang mau desain rumahnya menjadi lebih bagus gitu ya. Karena kan kita tahu sendiri nih, kalau misalnya tanpa desain interior, kadang-kadang kebanyakan rumah tuh belentang-belentong gitu loh. Kayak temboknya mau warna apa, terus sofanya tiba-tiba warnanya apa gitu ya Pak. Nah, kalau misalnya didesain kan oleh desain interior, itu biasanya semuanya senada, enak dipandang gitu ya Pak. Terus juga apa ya, kita jadi lebih betah gitu di rumah. Nah, buat teman-teman yang mau konsultasi untuk desain interior rumahnya ataupun pengen memakai jasa desain interior, boleh banget hubungi nomor di bawah ini nih. Nah, nomor di bawah ini nanti teman-teman bisa make sure lagi untuk kayak misalnya teman-teman punya budget berapa, bisa nggak Pak dibikin seperti ini? Itu boleh banget. Nah, makasih banyak Pak untuk semuanya. Sama-sama Izin udah pamit terima kasih dulu. juga, udah meluangkan waktunya. Iya, makasih banyak. Sampai ketemu di karya-karya berikutnya ya Pak ya? Boleh. Oke. Nah, segitu aja ya teman-teman video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Aku Talita. Bye-bye.